Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tri Susanto selaku dosen pengampu Ilmu Ukur Tanah 1 pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sigit Hadi Prabowo dengan NIM 40030 5256 300076 dari Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Angkatan 2025, konsentrasi Gedung 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang waterpass sebagai tugas 3 untuk pada mata kuliah ilmu ukur tanah. Apa sih itu waterpass? Waterpass adalah alat ukur yang digunakan dalam ilmu ukur tanah untuk menentukan beda tinggi antar dua titik atau lebih di permukaan. Basicnya, waterpass itu hanya menentukan beda tinggi saja, tidak untuk mengukur titik-titik tertentu. Alat ini merupakan instrumen penting dalam pekerjaan survei dan pemetaan yang memungkinkan pengukuran elevasi dengan titik ketelitian tinggi. Tujuan pengukuran beda tinggi adalah tujuan utamanya adalah dengan waterpass adalah untuk mengetahui selisih elevasi atau ketinggian antara dua titik atau lebih di permukaan bumi secara presisi. Prinsip dasar pengukuran adalah menentukan beda tinggi antara dua titik atau lebih berdasarkan garis bidik horizontal yang dihasilkan oleh teropong alat yang diposisikan rata air menggunakan nifo. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam waterpass, yang pertama akan saya tunjukkan pada kursor. Yang ini adalah yang berbentuk seperti tabung, ini adalah merupakan tabung dan di dalamnya ada lensa. Lalu yang warna hitam ini itu adalah skrup pendatar atau kita bisa menentukan ketelitian lebih tinggi untuk elevasi waterpass tersebut. Lalu di sini adalah untuk kita meneropong itu ada output dan input. Ini adalah outputnya, ini adalah inputnya. Lalu yang nomor 7 ini adalah itu adalah penggerak fokus atau untuk fokus lensa tersebut. Lalu yang seperti ceker ayam ini adalah merupakan tripod untuk sebagai kaki daripada waterpass tersebut. Jenis-jenis waterpass yang pertama adalah waterpass tangan. Ini adalah waterpass tangan yang sangat konvensional, namun menurut saya, ketelitiannya tuh tidak cukup tinggi. Lalu yang kedua ada waterpass otomatis. Ini adalah bentuk waterpass otomatis. Lalu yang lebih canggih mungkin adalah waterpass digital. Dia hanya naruh barang tersebut di permukaan yang datar, lalu dia langsung ketahuan elevasinya itu berapa. Namun perlu diperhatikan mungkin ada sedikit kalibrasi dari muka tanah ke barang yang atau alat yang ingin kita tahu elevasinya itu berapa. Lalu yang lebih advance menurut saya adalah waterpass laser. Menurut saya ini tidak terlalu uh, presisi, namun sangat berguna dalam kegiatan konstruksi seperti ini. Kita bisa mengetahui apakah bangunan tersebut presisi atau tidak, atau kayak sebuah bangunan itu presisi atau tidak. Itu waterpass laser ini sangat berguna. Langkah-langkah penggunaan waterpass. Sebenarnya waterpass itu hanya mengukur beda elevasi dan sangat gampang untuk mengukur penggunaan waterpass tersebut. Yang pertama adalah langkah-langkah pertama adalah tentunya menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada waterpass, yang kedua ada tripod, yang ketiga ada rambu ukur, yang keempat ada alat bantu ukur lainnya. Saya akan menjelaskan waterpass. Waterpass sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya merupakan alat bantu untuk mengetahui perbedaan elevasi yang ada di permukaan. Lalu kedua ada tripod sebagai kaki dari waterpass tersebut. Yang ketiga ada rambu ukur sebagai uh, alat untuk mengetahui elevasinya. Yang keempat ada alat bantu ukur lainnya untuk mengukur ketelitian yang lebih tinggi. Prakteknya, yang pertama adalah selalu siapkan titik-titik yang ingin kita tuju. Ini merupakan contoh kemarin praktikum saya dalam penggunaan pengukuran tinggi dan pencarian koordinat. Sebut saja kita menggunakan P8 ya.
Lalu semisal ini adalah P8, yang waterpass ini adalah P8, maka yang sebelumnya adalah P7 dan P8. Anggap saja. Prinsipnya dasar, kita hanya menyiapkan alat dan alatnya itu harus stabil sesuai dengan NIVO agar presisinya itu tetap terjaga. Bisa dilihat di sini, rambu A adalah rambu ukur, rambu B adalah rambu ukur yang kedua. Kita harus memperhatikan ini dengan seksama dan sebenarnya sangat simpel, guys. Lalu untuk prakteknya adalah, pertama, ukur titik belakang backside dan ukur titik depan foreside. Apa itu backside dan apa itu foreside? Akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah backside. Umpamanya kita mau mengukur sebuah ketinggian atau elevasi yang sebut saja B ini adalah foreside dan A ini adalah backside. Pertama-tama kita ukur dulu di backside-nya tersebut. Kenapa? Karena kita harus sebagai acuan untuk kita tuh ada di berapa sih ketinggian kita sebenarnya. Yang pertama ada di backside, rambu A, dan rambu B sebagai foreside. Prinsipnya simple, guys. Pada ukuran hitungan dalam waterpass, itu ada di saat kita meneropong, itu ada batas atas, batas tengah, dan batas bawah. Caranya adalah simple banget. Kalian cuma melihat dari mata kalian melihat di dalam waterpass, lalu melihat ada titik-titik dalam waterpass tersebut. Yang mungkin saya sederhanakan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Cara untuk kita mengetahui, untuk kita menghitung adalah, pertama-tama jangan melihat batas tengah dulu atau benang tengah dulu, karena merupakan boleh-boleh saja sebenarnya, tapi kita akan memastikan lebih presisi lagi. Karena sejatinya waterpass itu adalah, atau pengukurannya adalah, ketelitian itu nomor satu. Yang pertama, kita lihat batas atas. Kita contoh 56. Batas bawahnya 24. 56 kurang 24 adalah 12. Jadi koreksi titiknya tengahnya adalah, itu adalah 12. Jadi sesimpel itu, guys. Oh, sorry, ini salah ini ya. Batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Maaf. Jadi seumpamanya batas atas adalah 40, batas bawahnya adalah 20. 40 tambah 20 adalah 60, dibagi 2 adalah 30. Jadi batas tengahnya adalah 30. Presisi banget kan, guys? Kenapa harus batas atas dan batas bawah? Kembali lagi, ketelitian dan kepresisian itu yang utama. Kita bisa saja langsung ke batas tengah, tapi kan kita bisa lihat itu ada ataukah 32, atau 31, atau 30, atau 29, dan sebagainya. Ketelitian itu adalah yang nomor utama. Lalu, untuk mengetahui perbedaan elevasi setelah kita menghitung foreside dan backside, itu kita tinggal gampang saja, batas tengah backside dikurangi batas tengah yang foreside, itu menjadi elevasi yang kita dapatkan. Bisa dilihat ya, guys, ini rambu ukur ini dan rambu ukur ini berbeda ketinggiannya. Jadi mungkin ini adalah 70, mungkin ini saja bisa aja 30. Jadi 70 kurang 30 kurang hanya sisa 40. Berarti ketinggiannya ini adalah dari titik ini ke titik ini adalah 40. 40 ketinggian. Lalu yang terakhir adalah profil melintang. Profil melintang diperlukan untuk mengetahui profil lapangan pada arah gerak tegak lurus garis rencana, atau untuk mengetahui profil lapangan ke arah membagi sudut sama besar antar dua garis rencana yang berpotongan. Saya akan menjelaskan kenapa profil melintang ini sangat diperlukan, dan profil memanjang. Profil memanjang itu hanya mengukur kayak rambu A, rambu B, waterpass. Rambu C, waterpass, hanya melurus saja. Sedangkan untuk perhitungan profil melintang, itu dia titik-titiknya sudah ditentukan. Misalnya ini titik A, titik A1, titik A2, A3, dan B. Di sini tuh dia waterpassnya 90 derajat dari titik depannya. Misal dari titik A ke titik 1 itu secara apa namanya? Secara derajat itu 0. Lalu kita perhitungkan kembali di titik tengah,
kita hitung di 90 derajat dan 180 derajat. Lalu kita lakukan di titik 1, titik 2, titik 3, titik B. Itu adalah profil melintang. Gampangnya, waterpass itu hanya hitung-hitungan sederhana kelas SD, guys. Tapi ketelitian yang menjadi utama. Aplikasi waterpass yang pertama adalah konstruksi bangunan. Waterpass sangat penting dalam konstruksi bangunan untuk memastikan pondasi rata dan dinding tegak lurus. Bayangkan, guys, perbedaan elevasi jika saja sebuah surveyor itu gagal dalam penggunaan waterpass yang sangat sederhana, mungkin kita tidak merasakan di lantai satu. Kayak perbedaannya itu tidak terasa. Namun kalau misalnya kita melihat di suatu lorong yang panjang dan perbedaan elevasi, itu sangat kerasa, guys. Apalagi di gedung bertingkat, itu bisa mempengaruhi struktur dan sangat tidak stabil untuk konstruksinya. Lalu untuk saluran irigasi juga bisa, guys. Dalam pembuatan saluran irigasi, waterpass digunakan untuk menentukan kemiringan yang tepat agar air dapat mengalir dengan tepat. Terima kasih, semoga video ini berguna untuk kalian calon engineer. Saya harap video ini dapat memberi manfaat untuk kalian semua dalam penugasan kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.